Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Di Breaking News edisi minggu ini kita akan banyak sekali topik yang menarik. Tapi sebelumnya jangan lupa Anda subscribe dan Anda like di channel YouTube saya. Dan kalau Anda mau belajar cari modal dari kartu kredit, silakan Anda bergabung di kelas saya Credit Card Evolution. Nah, tapi hari ini saya akan ditemani kembali sama asisten saya yang cantik, Mbak Eka, DJ Eka. Nah, ya. Ini DJ loh ini, teman-teman. Tapi jangan kan kalau di sini enggak lah, bukan DJ. Oh, pandemi berarti nggak DJ ya? Enggak, tetap kerjaan di sini tetap prioritas buat aku. Oke, lanjut Kak. Ya. Nah, ya ini ada beberapa berita. ya. Yang pertama kita langsung bahas aja ya. Iya. Ini bahas tentang seputar yang BPJS. Oh iya. Peserta JKN KIS bisa cicil tunggakan iuran lewat kartu kredit BRI. Nah itu. Peserta Jakarta Sehat ya. Peserta Jakarta Sehat bisa cicil iuran lewat kartu kredit. Jadi angsuran 1 bulan berapa ya itu BPJS itu ya? Ya. Yang punyamu berapa yang di sini? Kelasnya. Kelasnya berapa? Aku di sini kelas berapa ya? Kelas 1 ya, kelas 3. Kelas 3 ya? Apa kelas 3? Berapa itu bayarnya? Kurang lebih 5, nggak sampai 50. 50.000 ya? Nggak sampai 50. Bayar 50.000, tunggakan 50.000 bisa dibayar dari limit kartu kredit. Ya. Gesek kartu kredit terus bayar kartu kreditnya pakai apa itu? Iya. Tunggakan 50.000 digesek pakai kartu kredit BRI, setelah itu dirubah cicilan 24 bulan. Tiap bulan begitu, ya kan? Iya, setiap bulan. Setiap bulan lagi, nanti 50.000 lagi, nanti dirubah lagi cicilan 24 bulan lagi. Tambah ruwet hidup itu ya. Ini bang nggak mendidik saya ngomong itu kan. Benar. Nah, kenapa? Ini utang, jadi tunggakan itu jadi harusnya judulnya gini loh. Pembayaran kartu sehat bisa melalui pembayaran dengan kartu kredit, itu yang benar. Nah kalau tunggakan kemudian suruh bayar tunggakan sama tunggakan, ini utang iya kan sudah tunggakan utang suruh bayar sama utang. Jadi ya pihak Jakarta ya benar juga, daripada kamu utang sama gua, utang sama BRI lah gitu ya. Iya benar, lebih baik utang sama. Hati-hati ini mengadu domba ini antara BPJS dan bank ini diadu domba ini. Hati-hati Bang BRI, nanti kita masalah lagi kena. Iya. Lanjut. Next ya, oke. Ini ada lagi. Ya. Punya resiko tinggi di tengah pandemi. Bank batasi penyaluran KTA. Oke. Beberapa bank menghentikan ekspansi, tapi kenyataannya telepon KTA itu minggu ini berderingan. Jadi ya ini tidak bisa di global semua bank, karena ada bank yang memutuskan untuk hajar, ada bank untuk memutuskan untuk ngerem. Jadi kalau dilihat teman-teman, bank itu terpecah menjadi 2 kubu. Jadi mereka itu sama-sama ngadepin masalah yang sama dengan kita. Kenapa? Bank itu urat nadinya penghasilan dia adalah dari utang. Dan selama dari bulan Maret sampai bulan September ini sudah 6 bulan berjalan, dia tidak menyalurkan utang. Nah pertanyaan simpel, apakah bank akan terus tidak menyalurkan utang? Itu pertanyaan tidak mungkin. Iya. Ya sama kayak kita restoran, apakah kita terus nggak jualan kemudian bayar karyawan? Iya. Ya itu bunuh diri, mau sampai berapa? Nah di tengah seperti ini akhirnya bank itu split ya. Ada satu bank akhirnya masa bodoh lah, hajar lah. Kenapa? Kalau nggak ngutangin orang nggak makan. Nah tapi ada yang ngempet. Ya ini 2 kubu seperti itu teman-teman. Tapi kenyataannya sekarang bank sedang ngucurin kredit. Karena dia ngucurin kredit apakah sehat? Enggak, justru karena dia sakit. Tapi minimal kalau dia tidak ngucurin kredit, dia akan jauh lebih sakit. Benar. Pilihannya gitu nggak enak. Ini maju kena, mundur kena gitu. Nah ada bank yang masih diam santai-santai aja, duitnya belum habis. Karena beberapa bank duitnya udah mulai habis. Ya lu bayangin aja, gedung gede-gede gitu yang bayar gedungnya siapa, yang bayar karyawan, direksinya siapa kalau nggak ada orang utang? Apakah bank menerima penghasilan dari orang nabung? Ya enggak, malah dia keluar duit. Nah, oke, lanjut. Dan lihat ini teman-teman, tandanya bank lagi nyalurin kredit, ya, tandanya bank lagi nyalurin kredit. Tahu nggak apa? Apa itu Pak?
dia ngiklan kredit, produk kreditnya. Misalnya? Nah, KPR, kartu kredit, dikasih promo apa segala, itu tanda. Berarti dia bank itu sedang kebanyakan uang. Oh. Nah, kalau tahu nggak tandanya bank sedang kekurangan uang? Kurang uang? Dia promo deposito. Oh iya. Ya, deposito prioritas naruh uang berapa dapat berapa, itu tandanya bank sedang kekurangan uang. Nah, lanjut. Next ya. Kemudian ini ada Jakarta perketat. Nah, ini PSBB, Pak. Oh, Jakarta Kita kan bukan rakyat Jakarta. Oh iya. Aman. Aman ya. Kita rakyat Republik Malang Raya. Oke, jangan sampai. Jangan sampai. Jakarta perketat PSBB lagi. Bank pesimis lagi. Iya, jangankan bank kita aja pesimis bayar kok ya. Jadi ya saya tidak tahu apa yang terjadi, itu politik lah kan, itu urusannya masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Iya. Cuman sebenarnya kan PSBB itu membawa dampak psikologis yang cukup signifikan. Ternyata kan video ini direkam sudah 2 hari PSBB ya. Kok perasaan baik-baik aja, nggak ada. Masih aman aja. Ya nggak ada bedanya sama tanpa PSBB itu loh. Cuman PSBB kata-kata atau apa ya, I don't know ya. Cuman sekarang memang bisa dibilang kita itu dilema. Baik, bukan aja kita pengusaha dilema, pemerintah juga dilema. Angka Covid naik, tapi kalau direm ekonomi hancur. Karena ini kan ekonomi udah mulai setengah Maret nih. Ibarat kata sekarang itu, jadi bisa dibilang sekarang itu pakem-pakem ekonomi yang biasanya kita pakai udah nggak berlaku lagi, gitu loh. Benar. Bank itu sekarang sudah nggak peduli hitam atau putih, yang penting bisa makan. Itu udah sekarang kan bentuknya udah survival. Karena terbukti sebenarnya ketika teori bank itu ketika kredit macet itu naik, maka dia akan stop kredit. Ya, tapi kenyataannya yang terjadi realita di lapangan, kredit macet naik, bank masih tetap ngucurin kredit karena dia sudah. Ini kalau nggak dikucurin lebih mati lagi tuh. Lebih mati lagi. Ya. Kemudian lanjut ya Pak ya. Yes. Tadi PSBB sudah. Ini ada, aku mau bahas tentang emas nih Pak. Ya. Kemarin aku sempat ngeliat story-nya Pak Roy juga kan ya. Oh iya. Tentang Antam. Ya, ini aku mau bahas sedikit. Kan sempat harga emas hari ini katanya naiknya lumayan. Lumayan gitu. Nah jadi gini teman-teman, kebanyakan orang itu kalau belajar investasi emas itu kebanyakan orang awam. Orang awam itu kalau emas naik berbondong-bondong untuk membeli. Tapi ketika emas turun kok berbondong-bondong menjual. Pertanyaan saya, kebalik malah ya. Loh iya, yang untung siapa itu? Yang beli emas apa yang jual emas? Nah, makanya kita ada kelas pendidikan investasi buat teman-teman yang mau berinvestasi emas. Ya, kita ada kelas online itu namanya GCH, Gold Cuan Hunter, di mana kita ngajarin murid-murid kita bagaimana sih investasi yang benar dengan mindset pedagang emas. Jadi bukan mindset orang awam. Ya, justru kalau turun ini kita cari sebanyak-banyaknya, nanti kalau naik kita jual. Karena apa? Berlawanan dengan mindset orang awam. Kalau orang awam itu ketika naik berbondong-bondong beli, kalau berbondong jual. Jadi ini kan sebenarnya kan ibarat kata gitu loh. Kalau Warren Buffett bilang, ya, laparlah di saat orang lain berlapar, tapi kenyanglah di saat orang lain mulai lapar. Nah, pertanyaan simpel, Anda mau bagian jadi korban apa pelaku? Nah, kalau pelaku Anda harus belajar, ya. Nah, oke, lanjut. Ini kemudian yang di bawah itu ada bos BCA minta Kemenkominfo hapus nomor telepon seluler yang tak aktif. Nah, ini oke, ini menarik nih. Ini sangat menarik dan ini sangat penting sekali, ya. Jadi bos BCA itu menghapus nomor seluler yang tidak aktif. Jadi gini, nomor-nomor yang kadaluarsa jangan didaur ulang. Sebenarnya kayak begitu. Kenapa? Karena banyak orang, ya. Jadi gini, nomor telepon itu kan sekarang tuh penting. Itu adalah PIN kedua kita setelah PIN yang ada di kartu kredit. Ya. Jadi kalau PIN-mu hilang selama nomor teleponmu masih hidup, itu aman karena dari nomor telepon itulah menjadi PIN. Nah, problemnya adalah banyak orang yang tidak mengabaikan masalah ini, ya nggak diurus lah, apalagi itu nomor teleponnya bukan nomor telepon utama yang second
second ID lah, bisa second number lah ya. Lupa, kita juga sering kan lupa, kemudian mati apa segala dan tidak diurus ya. Malah ganti nomor lagi. Malah ganti nomor lagi. Nah, yang masalah adalah ada oknum-oknum yang mengincar hal-hal seperti itu. Dan itu pasti datanya dari orang dalam, nggak mungkin orang luar. Jadi dia tahu nomor mana yang tidak aktif, kemudian dia pasti nge-track itu. Ya, ini tugas pemerintah untuk ngecek. Itu keterlibatan orang dalam. Tidak mungkin ada orang kemudian acak saya nyari nomor kemudian ini gimana? Pasti ada laporan. Laporannya dari mana? Ya, bisa dilihat. Misal ya, saya tidak menuduh ya. Misal ya, ada orang dalam Telkomsel kan dia abonemen tuh, seret. Ya, dilihat aja yang nomornya aktif, yang terkoneksi, diklop gitu kan. Mungkin ini nih teman-teman, ini bukan beneran ya, ini anggap aja kita ini konspirasi ya, konspirasi. Kalau saya jadi penjahat ya, nah kalau saya jadi penjahat ya teman-teman, untungnya nggak jadi penjahat, jadi orang baik ya. Penjahat ya. Nah, penjahat yang lain ya. Buka kartu aja loh. Jangan ke situ lagi. Oh jangan ke situ lagi ya. Iya. Minimal saya tidak pernah menjadi karyawan lo ya. Ya. Mana tadi lupa aku. Nomor telepon Pak. Nomor telepon ya. Ya. Kalau saya jadi penjahat, kita adalah mission impossible ya. Kita adalah mission impossible. Yang saya lakukan adalah saya akan mendekatin orang bagian telepon seluler ya. Nah, saya mendekatin seluler, kemudian saya mendekatin orang bank. Mana yang saya bisa dekatin, saya ajak kerjasama ya. Minta database mobile banking, bahaya itu. Nah, minta ya kan, ya, itu kan namanya orang nge-track ya. Nah kemudian setelah ngambil di sini, nanti saya minta database yang di sini, yang di provider. Nah, kemudian di cross, cekrek, gitu kan. Nggak tahu bisa apa enggak loh ya. Tapi kan kalau saya kan bisa terjadi kan seperti itu, di cross, nanti kelihatan mana yang aktif, tidak aktif apa segala, dilihat mana yang setahun pertama tidak pernah kontak apa segala. Nah, itu nanti ketemu klop datanya. Itu gampang ketahuan sekali. Nah, itu tuh. Nah, yang hal seperti ini memang agak ribet ya. Karena kan policy dari, jadi gini, provider mempunyai policy sendiri dengan kepentingannya sendiri, bank mempunyai policy sendiri dengan kepentingannya sendiri. Bank tidak bisa otak-atik provider tidak bisa otak-atik perbankan. Nah, kalau provider kan dengan membanjirnya jual SIM card itu banyak-banyakan, akhirnya kan dia ya udah jual kalau nggak aktif ya daur ulang lagi ya. Nah, tapi di sisi satu situ bank itu akan dirugikan dengan sistem itu. Karena banyak orang yang tidak tahu. Jadi sebenarnya yang missing link ini adalah edukasi customer. Edukasi pengguna kartu kredit, jadilah pengguna kartu kredit yang cerdas. Edukasi pemilik rekening, jadilah pemilik rekening yang cerdas. Nah, bagaimana caranya jadi pemilik rekening yang cerdas? Bagaimana caranya jadi pengguna kartu kredit yang cerdas? Ikut workshop CCR. Ya. Ya betul loh. Betul. Nah, karena kalau kamu ikut workshop CCR, kamu nggak bakalan ngamalin begitu-begitu. Biasanya orang kalau yang nggak ikut kelas CCR, bukan anak CCR, ya nanti kenanya begitu-begitu. Nah, ya berarti penting banget ya untuk nomor telepon ini. Iya, ini kadang-kadang antara beberapa bulan kemudian kan untuk yang nomor telepon mati bisa aktif kembali. Iya. Loh kadang-kadang banyak orang itu kan mending mati daripada baca. Iya. Ya. Dia malas suruh baca apa, yang penting itulah, gitu kan. Ya. Kredit ke bank nggak pernah dibaca, cuma tanda tangan doang. Nanti kalau sudah macet, rumahnya disita, dibilang banknya zolim loh. Padahal ya kan sesuai dengan nggak transparan, zolim lah ya. Bank itu kalau sampai eksekusi agunan Anda apa segala itu tidak akan keluar dari pakem dari akad kredit yang Anda tanda tangani dan tidak Anda baca, netizen. Nah, oke, lanjut. Lanjut ya. Kasihan, omset 1,3 juta, usaha kecil amblas hingga 90%. Oke, nah ini gimana itu Pak? Kasihan, omset 1,3 juta, usaha kecil amblas 90%. Menteri Perindustrian menyebutkan ada 1,3 juta usaha kecil menengah di Indonesia yang terdampak pandemi. Kamu ikut nggak omsetnya? Ayo, kamu ikut nggak omsetnya? Anjur nggak? Saya sih ikut gitu. Ikut, ya. Ya masalahnya adalah ya ini lesu bareng-bareng ya. Jadi ya memang
kita sekarang ini harus mengeluarkan the power of kepepet. Ya kan, the power of kepepet itu harus dikeluarkan. Karena ketika terdesak itu kita akan keluar ide-ide yang brilian-brilian, ya. Ya jadi makanya teman-teman ya sering-seringlah Anda belajar, ya. Karena ide itu tidak akan keluar ketika Anda tidak belajar sesuatu hal yang baru. Itulah kenapa saya mesti ngajak live, saya nonton YouTube, apapun ya kan. Kita ketika pandemik ini kita mulai lebih banyak mendengarkan. Kita mulai lebih banyak belajar. Kenapa? Karena ide baru itu muncul ketika ada pendapat orang lain yang masuk dalam otak kita. Benar. Tapi kalau setiap pendapat orang lain masuk ke otak kita, Anda selalu deny, diabaikan aja, diabaikan apa segala andanya, ya Anda tidak akan mendapatkan mindset yang baru. Ya. Jadi ini sebenarnya masa yang bagus Anda untuk open arm, ya kan, open your open your mind, ya, lebih searah belajarnya, menerima. Bahkan saya sekarang belajar hal-hal yang saya dulu nggak pernah belajar. Ya, kayak contoh saya lagi belajar mempelajarin, saya lagi seneng main parfum ya kan, jadi pelajari bau ini bau apa segala. Walaupun nggak nyambung, tapi sebenarnya itu belajar sesuatu hal yang baru gitu. Ketika kita belajar sesuatu hal yang baru, mungkin kita yang pelajari ini adalah di sektor A gitu ya. Tapi nanti inspirasinya muncul di B. Oh, berarti kalau diginikan bagaimana ya? Kalau diginikan bagaimana? Nah ini yang terpenting ya. Nah, oke lanjut. Lanjut. Ya ini ya. Ini. Ya. Ini kayak orang nyontek ya jadinya, kesini, kesini. Loh ya kan memang sekarang zamannya nyontek. Ya. Oh iya. Sekarang zamannya nyontek. Lebih baik nyontek daripada berpikir. Loh, kalau kita nggak nyontek ya kan, matilah kita. Mati bener. Anakku sekarang garap PR tuh anunya pakai Google. Berarti yang Google penting Voice. hasilnya. Yang penting kan hasilnya. Oke. Yang penting hasilnya. Jadi di pendidikan nyontek itu harus ada sejak dini. Loh iya. Iya. Pak Menteri tolong dibikin Pak. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan bikin namanya mata pendidikan nyontek. Intinya apa? Boleh nyontek asal nggak ketahuan. Oke. Nah, ketahuan nilai hancur. Tapi kalau nggak ketahuan nilainya double. Loh itu yang bagus. Okay, ya. Next ya ini Pak. Ini terakhir. Iya. Ada apa ya ini? Sebentar. Orang terkaya rakyat Indonesia menyurati, maksudnya memberi surat ya. Gimana ini? Sejak kapan orang terkaya Indonesia namanya Surati? Oke. Ini Bapak Jokowi dapat surat dari orang terkaya di rakyat Indonesia. Siapa yang orang terkaya di Indonesia? Budi Hartono. Oh, ngerti. Ya. Apa Bapak Roy Sakti? Amin. Ya. Ya ini tolak PSBB total katanya Pak. Itu gimana? Jadi ini ini bosnya Jarum ya, Pak Budi Hartono mengirim surat penolakan rencana PSBB. Kenapa? Dijelaskan karena memang datanya ya, dengan adanya PSBB pun tidak akan menurunkan angka COVID. Nah itu ada data-data seperti itu. Nah karena memang PSBB sendiri itu lebih berbahaya ya, PSBB itu lebih berbahaya karena apa? Secara ekonomi kita ini kan kemarin kena PSBB 6 bulan loh, udah kurang lebih 7. Iya, udah 6 bulan nih. 2020 itu aslinya cuman istilahnya 2020 itu cuman ada bulan Januari sama Februari. Dari Maret September latihan di neraka. Iya. Kan latihan di neraka kan. Jadi kalau kamu besok-besok masuk neraka ya sudah latihan kan. Ini dari Maret sampai September kan latihannya di neraka itu kan. Nah, memang itu selalu dilema ya, dari sisi ekonomi atau kesehatan itu selalu dilema. Ya memang problemnya adalah orang itu bandel. Ya dianggap mengabaikan, jenuh, kemudian nggak pakai masker apa segala. Ya, saya juga golongan yang mendukung. Terus terang aja kalau jujur saya tuh nggak pernah pakai masker kalau pas lagi makan. Iya iyalah. Mikir dulu. Jadi saya tapi selalu penentang menggunakan masker. Ya kan? Gimana caranya kita makan kalau kita pakai masker gitu kan? Nah, terus kayak orang jogging gitu pakai masker nggak harus? Habis itu ya. Nggak ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Nggak sebenarnya gini loh. Nggak tahu ya ini pribadi ya. Pribadi. Untungnya selama ini survive ya. Ya kan yang terpenting kan social distancing. Selama kita melakukan social distancing, ya,
nggak pakai masker ya nggak masalah selama kita melakukan social distancing. Yang bahaya itu kan kalau pepet-pepetan begini nggak pakai masker. Nah kayak contoh kan aku jarang begini kan karena kan kalau kita ngobrol begini kan muncrat ini. Wah muncrat tek gitu kan. Nah kan kita ngomongnya agak serong-serong gini kan ya ya lebih aman. Dan saya juga memang terbiasa social distancing. Nggak nyaman lah, deket-deket itu nggak nyaman lah. Yang cewek apalagi cowok juga gak nyaman. Saya memang tidak terbiasa untuk dekat-dekat dengan siapa-siapa karena saya tipe orang yang setia. Lagi galau bapaknya kayaknya ya. Lagi galau dari tadi bahasnya. Loh galaunya kenapa? Iya kenapa? Loh sudah punya istri, sudah punya anak, mau cari apa lagi sekarang? Masa mau cari yang kedua? Kalau galau itu bisa macam-macam. Kan bisa bisnisnya kenapa, apa ada apa gitu, nggak selalu soal. Oh iya, ya, galaunya angsuran jalan terus itu loh. Iya, oke. Oke. Nah jadi ya semoga ini menjadi terbaik teman-teman dan ya kita tetap belum ada tanda-tanda ini akan selesai. Jadi perjalanan masih panjang ya. Kemudian wajib neraka ya kan? Wan Wamil kan ini wajib neraka ya. Ujian sabar, ujian masih panjang ya teman-teman ya. Kita masih belum bisa happy-happy apalagi kita sudah ditakutin oleh 59 negara. Benar. Ya yang mau jalan-jalan ya wajar lah ya. Nah, biasanya hati-hati ya. Saran saya sih satu, jaga kesehatan dan jaga keuangan. Oke? Dan harus selalu kreatif. Oke. Saya rasa sekian dulu dari saya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada berita-berita yang lain yang mau dibahas, bisa Anda klik di komen. Jadi nanti di komen untuk minggu depan saya akan membahas berita-berita dari Anda. Oke? Dan ingat, kalau Anda mau belajar bisnis modal kartu kredit, apakah bisa? Bisa. Apa sekarang bank open? Open. Yang penting Anda tahu caranya. Silakan bergabung di Credit Card Revolution. Ya, minggu depan. Bulan September akhir kita ada kelas di Bandung dan di Jakarta. Jadi kemudian bulan Oktober kita ada kelas di Semarang dan di Solo. Oke, see you guys. Ingat keren itu selalu di otak bukan di baju. Bukan di baju. Bye -bye.